Shalom damai sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Romo Valentinus Bayu Hadiruseno OP atau Romo Bayu Ruseno OP dari Ordo Pewarta. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tentang pertemuan pertama dari bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022. Pertemuan ini sudah dipersiapkan oleh Lembaga Biblika Indonesia dan saya berkesempatan dan juga memperoleh kehormatan untuk memberikan penjelasan untuk minggu yang pertama. Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini bertema besar Allah Sumber Harapan dan Hidup Baru. Dan tema besar ini akan kemudian lebih diperinci lagi di 4 minggu di bulan September. Sebelum kita mulai pembahasan kita tentang materi minggu pertama pada bulan Kitab Suci Nasional 2022, kita akan bersama-sama memulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi selamat berjumpa dengan saya Romo Bayu Ruseno Opi. Teman-teman silakan jika ingin mengenal saya lebih dalam lagi dan juga mengenal tentang karya-karya digital saya, silahkan cek di channel YouTube saya di Bayu Ruseno OP. Kita langsung saja. Pada tahun ini bulan Kitab Suci Nasional diadakan dalam kurun waktu 4 minggu. Lembaga Biblika Indonesia telah mempersiapkan pertemuan setiap minggunya. Dan minggu pertama akan mengambil bahan atau bacaannya dari kitab Nabi Amos bab 5 ayat 4-6 dengan subtopik Allah Sumber Harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Sedangkan minggu kedua kita akan mengambil dari kitab Amos bab 5 ayat 14-17 dengan subtema Allah Sumber Harapan untuk melawan ketidakadilan. Memasuki minggu ketiga, pertemuan di minggu ketiga, bacaannya akan diambil dari Nabi Hosea bab 6 ayat 1-6 dengan subtema Allah Sumber Harapan karena kasih setianya. Dan untuk minggu keempat, minggu terakhir kita akan membahas dari kitab Nabi Hosea bab 11 ayat 1-11, Allah Sumber Harapan karena kerahimannya. Saya berkesempatan untuk membahas bersama teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, subtema dari minggu pertama. Jadi kita akan bahas dari bacaannya dari kitab Nabi Amos bab 5 ayat 4-6 dengan tema dasar atau subtopik dasar Allah Sumber Harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Mari kita lebih dalam lagi, kita baca firman kita Amos bab 5 ayat 4-6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Kita membahas tentang karya tulis kenabian. Teman-teman, ini tema. Sebelum kita membahas lebih detail lagi tentang ayat yang kita dengarkan tadi, saya biasanya akan membawa teman-teman membahas konteks besar terlebih dahulu. Kita sekarang ada di Perjanjian Lama, dan Perjanjian Lama secara tradisional dibagi dalam 4 kategori besar. Kategori pertama disebut sebagai kitab-kitab hukum atau Taurat, Torah dalam bahasa Inggris, Pentateuch dalam bahasa Yunani. Ini meliputi 5 kitab Musa, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Setelah itu kategori ketiga adalah kitab-kitab sejarah, dari
Yosua sampai Makabe. Dan masuk ke kategori ketiga adalah karya tulis kenabian, prophetic literature, yang akan menjadi tema kita pada kesempatan kali ini. Dan tentunya yang terakhir, kategori terakhir adalah kitab-kitab kebijaksanaan atau kitab-kitab hikmat, ya. Kita fokus sekarang di karya tulis kenabian, kategori kenabian, prophetic literature, dan kategori ini sendiri masih dibagi dalam dua kategori subkategori yang lebih kecil. Pertama adalah kategori nabi besar dan kategori kedua adalah nabi kecil. Besar dan kecilnya nabi ini bukan karena postur tubuh mereka besar atau kecil, bukan karena mereka lebih penting makanya disebut nabi besar. Nabi kecil mereka tidak penting, bukan, tetapi karena berdasarkan panjang pendeknya karya mereka atau kitab nubuat mereka. Nabi besar rata-rata relatif panjang, ya, relatif panjang, bisa sampai sebagai contoh Yesaya mencapai angka 66 bab, ya, Yeremia nyampe angka 50. Jadi kita lihat kenapa mereka disebut sebagai nabi besar, karena memang cukup panjang. Sedangkan nabi-nabi kecil ada 12 dan relatif lebih pendek, ya. Ada Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Apa sebenarnya tugas dari seorang nabi? Apa sebenarnya definisi seorang nabi di Perjanjian Lama? Nabi adalah bisa dibilang sebagai juru bicara Tuhan sendiri. Nubuat-nubuat para nabi bangsa Israel pertama dan utama menyampaikan apa yang ingin disampaikan Tuhan sendiri. Nubuat nabi-nabi Israel bukan pertama-tama untuk masa depan, tetapi untuk memanggil bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Jadi para nabi ini menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan sendiri. Dan nubuat-nubuat para nabi bangsa Israel pertama dan utamanya bukan tentang meramalkan masa depan, ya. Mereka ini bukan peramal, tetapi lebih tepatnya mereka memanggil bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Karena bangsa Israel menyimpang, bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus para nabinya untuk mengingatkan bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Dan jika mereka berkeras hati, mereka tidak mau bertobat, maka akan terjadi kehancuran, akan terjadi penghakiman. Ini salah tema besar yang akan banyak kita lihat di Nabi Amos dan juga nanti dari Nabi Hosea. Ya, untuk membahas konteks sejarah dari Amos, kita perlu lihat juga sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel kita tahu sebagai sebuah kerajaan mencapai masa puncaknya pada zamannya Daud dan juga anaknya, ya, Raja Salomo. Namun kita juga tahu bahwa setelah Salomo meninggal digantikan anaknya, kerajaan Israel yang awalnya terdiri dari 12 suku Israel ini kemudian terpecah dan di zaman Rehoboam, anak dari Salomo ini, kerajaan Israel yang awalnya 12 suku Israel terpecah. Dan 10 suku Israel kemudian memisahkan diri dari tahta Daud, dari keluarga Daud, dan mereka posisinya ada di sebelah utara, maka mereka juga disebut sebagai kerajaan utara, ya, kerajaan utara. Sedangkan 2 suku tetap setia kepada keluarga Daud, yakni suku Yehuda yang merupakan suku paling besar dan juga suku Benjamin, ya. Mereka ada di sebelah selatan, oleh karena itu mereka disebut sebagai kerajaan selatan. Kerajaan selatan sendiri, ya, juga disebut sebagai kerajaan Yehuda karena memang suku yang dominan adalah suku Yehuda dan mereka tetap menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Setia kepada tahta Daud dan bertahan sampai tahun 587 sebelum Masehi, dan mereka ditaklukkan oleh kerajaan Babel, kekaisaran Babilonia. Sedangkan kerajaan utara
Mereka juga disebut sebagai kerajaan Israel karena mereka terdiri dari 10 suku Israel dan tidak ada yang benar-benar dominan. Oleh karena itu, daripada hanya menonjolkan salah satu suku, mereka sepakat untuk menamai kerajaan mereka kerajaan Israel, yang menekankan kesatuan dari suku-suku Israel. Dan ibu kota mereka kemudian menjadi Samaria. Ini juga kenapa kerajaan Israel, kerajaan utara juga disebut sebagai kerajaan Samaria. Kemudian mereka bertahan sampai tahun 721 atau 722 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh kekaisaran Asyur. Asyur dan Babel ini merupakan kerajaan-kerajaan yang berkembang dari daerah Mesopotamia atau daerah Irak sekarang. Ya, kita lihat petanya. Bagian kuning ini adalah kerajaan Israel atau kerajaan utara. Dan bagian selatan warna oranye atau orange adalah kerajaan Yehuda, ya. Kita lihat bagaimana kerajaan ini kemudian akan berkonflik, akan mengalami pertikaian sampai kerajaan Israel maupun Yehuda dua-duanya ditaklukkan. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah raja-raja kerajaan utara. Kenapa saya berbicara tentang kerajaan utara? Karena memang Nabi Amos, walaupun dia dari selatan, dari kerajaan Yehuda, dia dipanggil untuk memberikan nubuat-nubuat Allah kepada kerajaan utara. Kalau kita lihat cukup banyak raja-rajanya, ya, selama sekitar 200 tahun masa kerajaan utara ini ada cukup banyak, ya, hampir 14-15 raja. Namun rajanya dari berbagai dinasti. Kalau teman-teman perhatikan di layar ada banyak color coding, ada banyak warna menandakan perbedaan dinasti. Yeroboam pertama hanya bertahan sampai Nadab anaknya, dan kemudian Nadab anaknya dibunuh, ya, dan kemudian mulai dinasti baru, begitu juga seterusnya. Kita lihat kerajaan utara ini kerajaan yang tidak stabil. Banyak sekali pertikaian, konflik internal, dan juga perebutan kekuasaan. Kita akan membahas pada masa Raja Yeroboam kedua. Ya, Yeroboam kedua. Saya akan berikan tandanya. Ya, Yeroboam kedua. Masa kerajaannya cukup panjang, sekitar 40 tahun lebih. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi dia keturunannya dari dinasti Yehu. Ya. Amos, siapa sih Nabi Amos ini? Nabi Amos adalah seorang gembala dan juga pemungut atau pemetik buah ara hutan. Ya, identitasnya disebutkan di bab 7 ayat 14. Jadi profesi utamanya adalah seorang gembala juga petani, ya. Dan dia berasal dari Tekoa, Yehuda. Ini tidak Yehuda Utara, ya. Kemudian dia berkarya, dipanggil Tuhan untuk mewartakan nubuat-nubuat Tuhan pada zaman Raja Uzia di Yehuda dan Raja Yeroboam kedua di Israel. Tadi kita sudah sedikit singgung. Berkarya di pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi, tahun 750-an, ya. Ya, nubuat-nubuatnya terutama untuk kerajaan utara, ya. Kenapa? Apa yang terjadi dengan kerajaan utara sehingga Amos sampai diutus untuk mewartakan nubuat-nubuat Allah? Kita lihat kerajaan utara di bawah Yeroboam kedua. Ya, dia raja ke-13 dari kerajaan utara, merupakan keempat dari dinasti Yehu. Tadi kita sudah lihat sedikit tentang posisi Raja Yeroboam kedua ini, ya. Berkuasa sekitar 41 tahun, cukup lama, ya, salah satu yang cukup lama, dan memanfaatkan situasi kerajaan Aram, Damaskus, dan kerajaan di utaranya Israel dan juga kerajaan Asyur yang sedang melemah untuk meluaskan teritori Israel. Jadi kerajaan utara Israel di bawah Yeroboam ini mengalami ekspansi karena memang kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya sedang mengalami pelemahan. Dan dia memanfaatkan situasi ini untuk ekspansi. Dan bisa dibilang kerajaan Israel terbilang makmur dan damai pada masa kerajaan Yeroboam. Tidak ada perang, dan juga karena tidak ada perang, perdagangan berlangsung dengan lancar, industri dan juga pertanian
dapat berkembang sehingga bisa dibilang cukup makmur dalam masa kerajaan Yeroboam kedua ini. Namun, ini terus menjadi masalah adalah seperti raja-raja Israel yang lain, Yeroboam menyembah berhala dan terlibat dalam penindasan kaum lemah. Permasalahan dari penyembahan berhala adalah berhala-berhala atau ilah-ilah yang disembah itu biasanya mencerminkan gaya hidup yang tidak adil dan juga tidak bermoral. Jadi oleh karena itu ini salah satu yang membedakan antara ilah-ilah ya, berhala-berhala dengan Allah Yahweh. Allah Yahweh adalah Allah yang adil, Allah yang penuh kasih, sehingga Dia sebagai Allah bangsa Israel, bangsa Yehuda, menuntut orang-orang yang menyembahnya, umatnya untuk berlaku adil juga, berlaku penuh kasih juga seperti Allah Israel. Namun ilah-ilah atau berhala-berhala bangsa asing ini tidak seperti Allah Israel, karena memang mereka tidak peduli dengan yang namanya keadilan, mereka tidak peduli dengan yang namanya kasih. Ya, sehingga penganutnya pun tidak peduli dengan kaidah-kaidah keadilan, sehingga penindasan terhadap orang lemah dan miskin menjadi suatu hal yang lazim karena memang mereka mengikuti dewa-dewi mereka yang memang tidak peduli dengan kaum yang lemah. Ya. Kalau kita lihat gambar yang ada di layar Anda, kita lihat Raja Amos ini mengkritik Raja Yeroboam yang menyembah berhala lembu ya. Kalau kita lihat di sini ada lembu ya. Ya, ini salah satu penyembahan berhala yang sudah cukup lama ya, kembali ke bangsa Israel pada zaman di perjalanan mereka di padang gurun. Ya, tadi kita lihat bahwa Tuhan bersabda melalui nubuat Nabi Amos bahwa carilah Tuhan maka engkau hidup ya. Jangan cari Betel, jangan cari Gilgal, dan jangan cari Beersheba. Kenapa tiga kota ini disebutkan ya? Pertama Betel. Betel kalau posisinya ada di sini, kalau kita lihat di peta saya tanda ya. Ya. Betel ini sebenarnya arti katanya rumah Tuhan. Dan di perjanjian lama di zamannya Abraham, Ishak dan Yakub ini termasuk kota yang cukup penting karena Yakub pernah membangun altar untuk Tuhan Allah di sana. Kejadian 28 dan 35. Pada zaman hakim-hakim, tabut perjanjian pernah singgah juga di kota ini ya. Sayangnya saat kerajaan utara berpisah dari kerajaannya Daud, Yeroboam pertama yang memisahkan diri dari kerajaan Israel, kerajaan Yehuda, ini mendirikan penyembahan lembu emas di Betel. Jadi alasan utama adalah karena bangsa Israel 10 suku Israel waktu mereka berpisah dari Israel, dari kerajaan Daud, itu masih banyak orang-orang suku-suku Israel, penduduk-penduduk 10 suku Israel, kerajaan utara yang kembali menyembah Allah Israel di kota Yerusalem. Untuk mencegah terjadinya penyembahan Allah Israel di kota Yerusalem ya, yang juga merupakan ibu kota dari kerajaan selatan, maka Yeroboam membuat tempat penyembahan yang baru ya, salah satunya adalah Betel. Sayangnya Allah yang disembah itu bukan Allah yang sejati, tetapi dewa palsu, yang dalam konteks ini adalah lembu emas. Jadi bagaimana Yeroboam ini memperkenalkan kembali penyembahan lembu emas yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel waktu mereka di padang gurun. Ya, jadi Betel menjadi tempat penyembahan ilah-ilah palsu atau penyembahan dari dewa-dewi palsu. Ya, ini makanya Allah melarang ya, melalui Amos Allah melarang untuk pergi ke Betel karena di sana ada penyembahan yang tidak benar. Sementara Gilgal posisinya ada di sini. Kalau kita lihat di peta ya, saya tandai dengan marker kuning. Gilgal ada di sebelah barat persis dari Danau Yordan.
Ini merupakan situs pertama yang dikunjungi atau ditempati oleh Yosua saat Yosua dan bangsa Israel menyeberang dari Sungai Yordan, ya, melewati Sungai Yordan memasuki tanah Israel. Gilgal artinya lingkaran batu. Ya, tempat ini merupakan tempat perkemahan pertama bangsa Israel setelah melewati Sungai Yordan. Yosua bab 4. Dan di sini juga bangsa Israel disunat untuk menjadi bangsa Allah, ya, menjalankan perjanjian Abraham dengan Allah. Kenapa Gilgal ini disebutkan? Ya, kemungkinan menjadi tempat penyembahan berhala sama seperti Betel, atau mungkin menjadi tempat penyembahan yang tidak diterima Tuhan. Ya, mungkin bangsa Israel menyembah Tuhan Allah juga di Gilgal, tetapi tempat ini bukan tempat yang direstui, bukan tempat yang diotorisasi oleh Allah sendiri. Sehingga ini menjadi tempat yang ilegal, dan karena ini menjadi tempat yang ilegal, ada kemungkinan dewa-dewa lain, sinkretisme, ya, penggabungan dengan penyembahan dengan ilah-ilah atau dewa-dewi pagan yang lain, ya. Oleh karena itu Allah juga melarang bangsa Israel mencari ilah-ilah di Gilgal atau mencari penyembahan yang salah di Gilgal. Dan terakhir Beersheba. Ya, dilihat petanya mungkin agak rumit, ya. Ada di sebelah selatan Beersheba, saya tandai dengan marker kuning. Ya, di sebelah selatan Beersheba artinya mata air 7, ya, atau 7 mata air. Ini tempat penting bagi Abraham maupun Ishak, karena Abraham dan Ishak tinggal di Beersheba waktu mereka memasuki tanah Kanaan, ya. Kisahnya bisa dilihat di Kejadian 22 dan 26, ya. Nah, setelah penaklukan bangsa Yosua, Beersheba menjadi bagian dari Yehuda, dari suku Yehuda. Dan Beersheba menjadi bagian paling selatan dari Israel, ya. Bagian paling utara disebut Dan, bagian paling selatan disebut sebagai Beersheba, ya. Jadi luas wilayah Israel itu dari Beersheba ke Dan dan Beersheba. Kemungkinan Beersheba menjadi tempat sinkretisme dengan kebudayaan dan agama-agama sekitar yang menyembah berhala, ya. Beersheba ini berbatasan dengan Idumea, ya, kerajaan Idumea, dan juga berbatasan dengan kerajaan-kerajaan atau kota-kota Filistin, ya. Jadi bisa ada kemungkinan sinkretisme atau perpaduan yang tidak lazim antara penyembahan Allah yang benar dengan penyembahan berhala-berhala, ya, campur aduk sehingga menjadi penyembahan yang sesat. Ya, Tuhan juga tidak mau seperti itu, ya. Jadi kita lihat, ya, bangsa Israel dipanggil untuk setia kepada Allah yang benar, ya, tidak mencari Allah di tempat-tempat yang salah, di Betel, Gilgal, dan Beersheba, karena ada penyembahan ilah-ilah palsu, dewa-dewi palsu yang menyesatkan, yang membawa pada ketidakadilan dan membawa kepada imoralitas. Ya, dari sini saya akan membawa teman-teman pada permenungan, ya, pertanyaan yang mungkin kita bisa renungkan bersama-sama. Pertama, Tuhan memanggil kita untuk mencarinya dan menyembahnya. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Jadi ini berarti Allah lah yang berinisiatif mendekati kita, ya. Dia memanggil kita untuk mencarinya. Sudahkah kemudian kita merespon inisiatif Allah ini? Jadi kita lihat Allah sendiri, ya, yang hadir dan memanggil kita, yang mengundang kita untuk mencarinya. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita merespon dengan baik panggilan Tuhan ini untuk mencarinya agar kita hidup? Mencarinya juga berarti menjadikan Allah sebagai prioritas di dalam hidup kita. Sudahkah kita menjadikan Allah sebagai prioritas kita? Atau kita masih memiliki prioritas-prioritas lain di dalam hidup kita? Mungkin kita prioritas mencari cuan, ya, mencari kekayaan, mencari ketenaran, popularitas, dan kadang-kadang kita mengorbankan Tuhan, Allah yang sejati, untuk mencapai ambisi-ambisi prioritas kita pribadi. Kedua, seperti bangsa Israel yang tergoda untuk mencari ilah-ilah lain di Betel, Gilgal, dan Beersheba, apakah ilah-ilah kecil kita yang menjauhkan kita dari Allah? Apakah ini karir kita? Apakah ini ambisi kita mencapai prestasi? Apakah ini
gelar-gelar duniawi kita, apakah ini popularitas kita, apakah ini kenikmatan-kenikmatan duniawi kita, apakah ini hobi-hobi kita ya yang membuat kita justru semakin jauh dari Tuhan. Tentunya hal-hal ini tidak salah ya, hal-hal ini baik juga, tetapi kalau mereka menggantikan Tuhan ya menjadi tujuan hidup kita, ya maka ini yang menjadi permasalahannya ya. Kita bahkan menggunakan Tuhan untuk mencapai hal-hal ini. Ketiga, Amos mengingatkan Israel bahwa beragama tidak hanya masalah persembahan kurban, tetapi juga berlaku adil terhadap sesama. Apakah praktek keagamaan kita juga membantu kita menjadi orang yang adil dan berbelas kasih ya. Jangan sampai kita hanya sibuk di gereja, hanya pergi ke gereja dan beribadah, misa, ekaristi ya, atau doa di lingkungan, atau devosi, rosario, atau adorasi. Tetapi setelah keluar dari gereja, kita seolah-olah hidup menjadi orang yang tidak pernah mengenal Tuhan ya. Kita tetap melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil terhadap sesama kita, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dalam pekerjaan kita. Ya, ini jadi permenungan juga. Allah Tuhan kita itu bukan Allah yang bisa didikotomi ya, yang hanya ada di tempat ibadah. Tidak, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai kita sepanjang hidup. Kalau kita mengikuti Yesus, mengikuti Allah kita yang sejati, maka ini pun harus terefleksi di dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Ini 3 poin pertanyaan yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga pembelajaran kita pada kesempatan minggu pertama Bulan Kitab Suci Nasional ini dapat menjadi berfaedah dan berbuah berlimpah bagi kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.